Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belgi Samantha Putri Ambali dengan NIM 2343111008 dari kelas TRPL 5A. Di sini saya akan mempraktekkan tugas UAS mata kuliah World Computing. Di sini sudah tersedia studi kasusnya. Saya akan mempresentasikan langkah-langkah membuat REST API untuk data karyawan di AWS di Amazon EC2 dengan menggunakan Amazon Linux. Pertama, kita login ke manajemen console. Kemudian kita pilih EC2. Kita launch. Karena sebelumnya saya sudah melakukan beberapa kali percobaan trial and error, saya sudah membuat langkah-langkah rinci untuk mudah demo tutorial kali ini. Pertama, kita diminta untuk menamai dengan class underscore name BS. Setelah itu, OS yang dipakai adalah Amazon Linux 2. Karena di Amazon Machine Image di sini tidak ada, kita mencari di browser yang di community, kemudian Linux 2. Di sini terdapat banyak Amazon Linux ini. Kita pilih salah satu. Kita tunggu sampai muncul. Oke, karena sudah berhasil muncul, kita pilih instance type-nya T2 micro karena lebih kecil. Kemudian key pair-nya ini saya sudah membuat beberapa sebelumnya, kita pakai yang sudah ada. Pada network setting ini kita allow semua, dan IP-nya kita pilih anywhere ini supaya servernya bisa dibuka, diakses di komputer mana saja. Kemudian langsung kita launch instant. Kita tunggu sampai sukses. Nah, kalau instant sudah berhasil, oke, kita tunggu sampai running. Selanjutnya, kita diminta untuk menghubungkan instance menggunakan SSH client. Ini toolsnya bebas, saya menggunakan terminal dari Windows. Kemudian seperti langkah-langkah yang sudah saya buat, kita jalankan perintah. Nah, public IP di sini ini kita ambil dari instance tadi, dan batu pennya ini kita ambil dari file pen yang sudah ada. Nah, ini berhasil, kita menggunakan Amazon Linux 2. Setelah itu, kita diminta untuk menginstal HTTPD
atau PAJ, terus kemudian PHP dan MariaDB. Setelah maka dari itu selanjutnya kita mengupdate sistem terlebih dahulu. Setelah terupdate, kita diminta untuk menginstal, menghidupkan, dan menyalakan HTTPD atau OpenJ. Kita langsung saja karena nanti terminalnya akan otomatis menjalankan perintah. Setelah itu kita cek status apakah sudah aktif. Ya, ini HTTP ini untuk AKC ini nantinya itu buat menjalankan file PHP, kemudian menampilkan halaman web. Tapi di studi kasus kita kali ini sepertinya tidak butuh untuk menampilkan web. Kemudian setelah kita menginstal HTTP, kita diminta untuk menginstal PHP. Sebelum itu kita cek melalui Amazon Linux Extra di sini. Kita lihat apa yang PHP versi berapa yang available untuk sistem. Ada PHP 8.1 dan PHP 2. Kita gunakan PHP 2. Setelah komplit, kita coba ngecek apakah benar-benar sudah terinstall. Lihat di sini terlihat versi PHP yang terinstall 8.2. Kemudian setelah itu kita setelah itu kita memverifikasi dengan membuat info PHP di var/www.html dan di dalam file info PHP ini terdapat PHP info. Ini perintah yang langsung otomatis mengisi dalam file. Selanjutnya kita diminta untuk menginstal MariaDB. Kita masuk terlebih dahulu ke repo untuk mengisi. Oke, setelah itu di sini saya beberapa kali error karena MariaDB yang saya buat sebelumnya itu saya tidak meremove-nya. Jadi kita remove terlebih dahulu MariaDB yang bertumpuk itu. Kemudian kita jalankan clean out, baru kita install server. Kemudian terus install apa saja. Saya juga ngecek pertama PHP selain yang kedua. Oke, MariaDB server telah terinstall seperti ini, seperti perintah install MariaDB server pada instance. Selanjutnya kita diminta untuk
membuat database dengan nama db_group name, dan di dalamnya membuat tabel TPL karyawan. Oh, sebelum itu kita mengaktifkan terlebih dahulu MariaDB, install dan mengecek status apakah sudah hidup. Nah, MariaDB sudah aktif. Kemudian kita masuk ke MySQL menu group. Kita create database db_group name. Kemudian kita masuk dengan use Oke. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat tabel yang isinya ID, nama, jenis kelamin yang unknown, handphone, kemudian di sini saya sudah membuat catatan, kita tinggal copy saja. Oke. Oh, setelah terbuat, kita keluar dari MySQL. Kemudian perintah selanjutnya kita suruh kembali ke serial client, kemudian pindah ke file/www/html, kemudian membuat directory baru bernama rest_apl_name. Oke, di sini saya sudah masuk ke part/www/html, kemudian saya membuat directory rest_apa_name. Kemudian ini saya membuat permission, kemudian masuk ke directory yang sudah saya buat. Setelah itu, di sini kita diminta untuk membuat file di dalam rest_apa_name itu. Yang pertama, koneksi.php. Ini berisi kode yang menghubungkan PHP ke database MariaDB. Kemudian ada IPL_karyawan.php. Ini berisi fungsi-fungsi CRUD untuk data dari karyawan tadi. Oke, ini saya sudah membuat koneksinya. Kemudian kita masuk ke nano koneksi.php. Kita salin saja. Kemudian kita masuk ke nano IPA karyawan.php. Menerapkan peraturan. Di sini juga saya sudah membuat kode fungsi CRUD karyawan. Jadi bisa dilihat di sini ada get karyawan, get karyawan by ID, ada insert karyawan, terus kemudian update karyawan dan delete karyawan. Setelah itu kita control H untuk menyimpan. Selanjutnya setelah itu kita diminta untuk melakukan tes terhadap layanan web service yang kita buat menggunakan tools Postman. Saya di sini sudah mempunyai aplikasi Toolsman. Kemudian kita get terlebih dahulu. Kita masukkan insert. Ini saya sudah otomatis membuat function. Ini kalau dihapus kita bisa menulis dari awal di sini. Oke, kemudian
Untuk public API-nya kita ambil dari instance yang tadi. REST API ini direktur yang tadi, kemudian API karyawan ini file yang kita buat tadi, kemudian kita karena ini kita mau memasukkan data, jadi kita membuat isinya di body, kemudian form or line coding. Yang pertama ada nama, kemudian selanjutnya membuat API setup. Jadi di sini saya keluar. Kemudian jenis kelamin. Di sini database-nya saya buat kelaminnya Eno. Jadi kita memilih L sebagai laki-laki dan P sebagai perempuan. Kemudian ada handphone. Selanjutnya ada alamat. Yang terakhir ada gaji. Oke, kemudian kita karena sudah sesuai, kita bisa send. Status true. Ini insert sukses. Ini kita berhasil memasukkan data ke API, ke database. Kemudian kita lihat dalamnya. Ya, untuk simpan untuk ini. Nah, nih kita mengget karyawan menggunakan fungsi get karyawan. Ini kita mendapatkan data yang kita masukkan tadi. Ini baru satu yang tadi kita masukkan. Ada ID, nama, jenis kelamin, sebagai perempuan, nomor handphone, alamat, dan gaji. Setelah itu kita diminta untuk get by ID. Selanjutnya adalah mengetes di document. Di sini saya tadi sudah menjalankan beberapa percobaan. Jadi saya mendapatkan pertama mengambil data karyawan by ID. Kita mengambil ID pertama. Kemudian di bagian body ternyata sepertinya saya salah memasukkan nama function. Oke. Nah, start. Oh, baca. Selanjutnya, dia bisa menggunakan ya. Ini juga sesuai dengan yang tanda ini. Oke, kita ambil ID-nya 1. Nah, maaf. Di sini ID nomor 1 sudah tertampilkan. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menggunakan metode
host untuk mengupdate karya. Sini kita ubah fungsinya menjadi update karyawan. Oke, off. Kita ubah nama. Jadi Belkis Amun. Nanti kita send. Oke, di sini update sukses. Kita coba lihat lagi di bagian get. Kita akan kembali. Apakah benar-benar sudah terganti? Oh, oh, maaf. Di sini ternyata belum terubah. Oh, maaf, ini ternyata salah. Seharusnya kita menggunakan post bukan get. Nah, apakah bisa? Nah, sini nama kita sudah berubah jadi Belkis Amanda. Dari yang sebelumnya hanya Belkis. Saya salah memasukkan fungsi get dan post ini. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk mendelete karyawan by ID. Oh maaf, kamu di sini ID-nya aku dalam detailnya. Jadi ini dengan Pak, bukan untuk error. Kita ganti terlebih dahulu ini chatnya menjadi delete. Kemudian kita send. Oke, delete sukses. Kita cek di chat apakah masih ada datanya. Oh, ini data ID 1 sudah terhapus. Oke, setelah itu sekalian kita diminta untuk mematikan layanan. Kita kembali ke instance. Kemudian kita pilih instance yang mau dihapus. Kita ke instance, kita terminal. Jika masih dibutuhkan, kita bisa stop instance. Tapi karena sudah tidak dibutuhkan, jadi kita bisa terminate delete instance. Oke. Terminate delete sukses. Oke. Demikian langkah-langkah membuat REST API dan men-terminate di AWS EC2 menggunakan PHP dan MariaDB. Dengan metode yang tadi itu kita bisa mengelola data karyawan secara real time melalui web atau aplikasi klien. Sekian dari presentasi demo saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.